Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu sungguh bersyukur kalau Bapak Ibu dan saya hari ini boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan. Untuk kita beribadah bersama-sama, untuk kita kembali mengingat akan segala kasih kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin bertanya nih, gimana kabarnya? Cuman saya khawatir, nampaknya biasanya akan dijawab dengan standar. Saya nggak tahu standar gereja ini apa. Karena ada beberapa gereja yang jawabannya standarnya adalah puji Tuhan. Ada yang lain jawab standarnya adalah, oh luar biasa. Atau yang lebih lagi, saya pernah memimpin sebuah ibadah, yang pemimpin pujiannya memaksa jemaat. Jangan jawab luar biasa, Tuhan kita itu lebih dari luar biasa. Dia perlu ditinggikan dan dia perlu dimuliakan. Maka jawabnya harus luar biasa. Gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kondisi kita hari ini seperti apa. Tapi hari ini saya memulai sebelum mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berkata seperti ini. Apapun kondisi kita. Termasuk ketika kita sedang ada di dalam penderitaan dan pergumulan. Hari ini firman Tuhan mau ditujukan bagi setiap kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai penderitaan. Yang saya percaya itu merupakan sebuah realita kehidupan setiap kita. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya tidak pernah mengalami penderitaan. Baik anak kecil maupun orang dewasa. Setiap penderitaan berbeda. Tetapi setiap penderitaan selalu memberikan tekanan tersendiri di dalam kehidupan. Maka saya berdoa Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kita boleh mengerti akan kebenaran Tuhan. Dan lebih lagi, di tengah-tengah menjalani pergumulan hidup yang tidak mudah, firman ini memimpin dan menopang setiap kita. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita, terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Gereja ini baik sekali ya, narsnya ditampilkan di LED, tapi saya mau mengajak, yuk kita buka Alkitab kita. Saya khawatir lama-lama orang Kristen sudah nggak tahu lagi Alkitab gitu ya. Usul saya boleh cerdas cermat Alkitab. Nggak boleh pakai Alkitab elektronik. Saya khawatir nanti sudah lupa tempatnya di mana. Mari kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik. Alkitab, Alkifun, manapun yang kita bawa, silakan disimak. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kenapa tetap perlu buka Alkitab? Karena nanti kita akan memperhatikan konteksnya. Saya mengajak kita bersama-sama membaca 3 ayat ini dengan suara yang lantang. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Oke? Yang lantang berarti hidupnya enggak menderita. Kalau menderita bacanya pelan-pelan saja. Pengen tahu nih, ini menderita atau enggak ya. Ayub 1 20 sampai 22. 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah kepadanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan, selamat dan berbahagia kita. Yang membaca, menggumulkan firman ini. Dan membiarkan firman ini kemudian berbicara dan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga hidup kita dituntun oleh firman Tuhan ini. Tema kita hari ini Bapak Ibu. Penderitaan dan kedaulatan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita ketika membaca tema ini. Penderitaan digabungkan dengan kedaulatan Tuhan. Karena bagi sebagian orang kedaulatan Tuhan itu akan sangat nyaman kalau disandingkan dengan berkat Tuhan. Tuhan menetapkan untuk memberkati setiap kita. Oh amin. Tuhan menetapkan kita untuk senantiasa kita maju dan tidak mundur. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Haleluya. Kita senang kalau kedaulatan Allah dikaitkan dengan berkat Tuhan. Pertanyaannya, kalau sekarang dikaitkan dengan penderitaan, apa respon kita? Saya mencoba bertanya kepada beberapa orang
dan mendapati respon yang cukup mirip. Banyak orang yang berkata bahwa ketika kedaulatan Tuhan itu disandingkan dengan penderitaan, maka orang bisa berkata, aduh tema ini menjadi tema yang sangat berat. Ngomongin penderitaan aja sudah berat, apalagi ngomongin kedaulatan Tuhan. Saya tanya kenapa dirasa berat? Karena kan bukankah berarti kalau Tuhan berdaulat, Tuhan sudah menetapkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, maka bukankah kita percaya, termasuk penderitaan pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka bukankah kita akan mengalami sebuah goncangan dan pergumulan? Kenapa ya? Tuhan kok perlu menetapkan ada penderitaan di dalam kehidupan ini. Sehingga banyak orang kemudian mengatakan tema ini tema yang suram. Gak suka tema semacam ini, kenapa? Kalau ngomongin penderitaan, kami tuh pingin Pak merasakan penghiburan. Kami pingin merasakan kekuatan dari Tuhan ketika membicarakan tentang isu penderitaan ini. Dan Bapak Ibu kalau itu keinginan kita, maka jawaban saya adalah pikirkan kedaulatan Tuhan. Karena sebenarnya kedaulatan Tuhan itu akan memberikan penghiburan yang besar di dalam penderitaan. Saya mengajak kita memperhatikan apa yang tadi sudah dituliskan oleh Ayub. Ayub ini seorang yang sangat percaya dengan kedaulatan Tuhan. Buktinya apa? Ayat yang 1b yang tadi sudah kita baca. Ayub berkata demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau saya ubah jadi tema kita, Ayub akan berkata, Tuhan berdaulat. Tapi coba perhatikan, apa yang menjadi kelanjutan dari pengakuan iman yang Ayub sampaikan bahwa Tuhan itu berdaulat. Ayub bukan kemudian berkata, pasrah ya nak ya, mau gimana lagi. Itu sudah jadi ketetapan Tuhan, terima, itu nasib kita. Bukan. Ayub bukan hopeless, Ayub bukan pesimis. Tapi yang menarik, Ayub justru bersyukur. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ditutup dengan satu kalimat. Terpujilah nama Tuhan. Ayub memuji Tuhan yang artinya apa? Dia mendapatkan pengharapan. Ayub memuji Tuhan artinya apa? Dia terhibur. Bapak Ibu, maka hari ini kalau kita berbicara mengenai kedaulatan Tuhan dan kita tidak terhibur, kemungkinan kita salah melihat kedaulatan Tuhan. Maka saya hari ini ingin mengajak setiap kita mencoba belajar apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan Tuhan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat ini. Tuhan berdaulat itu artinya ini. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Dia pegang kontrol. Tidak ada satu hal pun yang dia tidak punya kendali di dalamnya. Sehingga kalaupun itu sesuatu hal yang buruk, mengerikan, Tuhan berkata, karena aku yang pegang kendali, tidak akan ada yang sanggup menghancurkan. Konteks dalam kitab Ayub, saya percaya mayoritas kita pernah membaca kitab ini. Dengan jelas memberitahu hal tersebut. Kenapa Ayub menderita? Firman Tuhan memberitahu kita, Tuhan ngobrol tuh sama si iblis. Tuhan berbicara. Dan Tuhan kemudian memberikan kesempatan, hei iblis lihatlah Ayub, anakku tersebut. Lihatlah dia adalah orang beriman. Dan iblis kemudian berkata, oh Tuhan, iman atau enggak itu diukur kalau ada penderitaan. Kalau hidup baik-baik semua orang mah baik-baik aja. Logis juga kan iblis. Maka seolah-olah iblis berkata gini deh Tuhan, boleh enggak sih kalau aku beri pencobaan kepada Ayub. Supaya nanti kalau kamu berkata Ayub setia, aku bisa setuju karena memang setelah aku coba Ayub tetap setia. Perhatikan. Iblis yang menjadi biang masalah. Iblis yang menyebabkan berbagai macam pergumulan dan penderitaan. Si jahat yang murni kejahatannya tersebut. Bahkan untuk melakukan kejahatan, dia perlu
izin Tuhan. Bukankah teks itu mau memberitahu berarti apa? Tuhan yang pegang kendali, bukan iblis. Di dalam dunia ini mungkin kita berpikir bahwa begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, sulit menjadi orang percaya. Kelihatannya di mana Tuhan di tengah-tengah semua penderitaan ini. Seolah-olah kita menganggap bahwa Tuhan mungkin sudah lepas tangan. Enggak, teks memberitahu kita, Tuhan tetap pegang kendali. Bahkan sampai kemudian iblis melakukan hal yang paling jahat. Bukan cuma barang-barang yang diambil. Bukan cuma anak yang dikasih Ayub yang diambil. Tetapi juga termasuk kesehatannya. Sesuatu yang melekat dengan dirinya diambil. Tuhan tetap memberikan batasan. Nyawanya bukan bagian. Tuhan yang pegang kendali. Dan Bapak Ibu, saya percaya ini bukan satu hal yang susah untuk dipahami. Tapi saya mengajak kita mencoba melihat lebih dalam lagi. Khususnya bagaimana cara kitab Ayub ini dituliskan. Menarik sekali bahwa kitab Ayub ini ditulis bukan sekedar secara historis literal, yang artinya kita diajak seolah-olah menjadi Ayub. Kalau kita diajak seolah-olah menjadi Ayub Bapak Ibu, maka gaya penulisannya berbeda. Ayub orang baik, Ayub orang setia, Ayub mengalami pergumulan dan penderitaan. Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, itu alur ceritanya. Tapi kan tidak begitu kitab Ayub dituliskan. Kenapa? Karena dituliskan Ayub baik, Ayub setia, lalu kita tiba-tiba diajak meloncat. Seolah-olah kita diajak naik, pergi ke hadirat Tuhan, melihat apa yang jauh terjadi, apa yang tidak dilihat oleh Ayub. Kita lihat latar belakangnya. Ayub gak tahu pada detik itu, pada waktu itu. Tapi ketika kita membaca kisah ini, kita diberitahu latar belakangnya. Pertanyaannya, kenapa kok dituliskan dengan gaya seperti itu? Saya percaya ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya kira-kira supaya ini, Bapak. Setiap kali kita membaca kitab ini, kita itu bisa seolah-olah ngomong sama Ayub begini. Tenang Yub, gak apa-apa. Bukan karena dosamu kok. Betul. Kalau kita perhatikan teks selanjutnya kan Ayub bergumul, menderita. 3+1 temannya datang kan, tujuannya menghibur. Tetapi justru menjadi kecelakaan bagi Ayub. Justru bukannya menghibur, justru menghakimi. Di tengah-tengah pergulatan Ayub dengan sahabatnya, kalau kita terus baca karena kita sudah tahu latar belakangnya, kita bisa bilang sama Ayub, bener Yub, bener, memang bukan dosamu, bener memang bukan salahmu, ini gara-gara si iblis, tapi tenang Yub, tenang. Kenapa? Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi sabar Yub, sabar. Seolah-olah kitab itu dituliskan supaya para pembacanya berespon seperti itu. Dan sekali lagi kalau ditanya, kenapa kita pembacanya perlu diajak untuk bisa merespon seperti itu? Saya percaya tujuannya satu Bapak Ibu. Kitab Ayub ini dituliskan, diberitahu latar belakang seperti itu. Untuk mengingatkan kita. Ketika kita ada di dalam titik-titik kesulitan kita. Ketika apa yang teramati oleh mata jasmani. Pergumulan hidup yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Di tengah-tengah segala tekanan di mana kita sudah merasa hopeless. Firman Tuhan mau berkata, tenang nak, tenang. Tuhan tetap pegang kendali. Tenang, Tuhan tidak akan biarkan semuanya itu. Tenang, Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Dan bukankah itu yang kita baca dalam kitab Ayub. Di ujung itu Tuhan memberikan pemulihan bagi Ayub. Sehingga itu maksud tujuannya. Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sama seperti saya. Kalau saya dengarkan khotbah seperti ini, saya akan duduk akan berkata begini. Enak ya ngomongnya ya. Nggak jalani sih. Enak sih teorinya. Amin. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Tapi kami bukan Ayub. Orang yang hebat imannya. Mungkin iman Ayub
Nggak sebesar biji sesawi. Salah kali. Gede, tetap percaya sama Tuhan. Kami ini siapa? Iman kami tidak seperti itu. Iman kami akan bertanya-tanya di tengah penderitaan. Mungkin kita akan menuntut, oke Pak, kami mau percaya sih bahwa Tuhan itu pegang kendali. Dan segala sesuatu yang gak akan dibiarkan sampai hancur. Pertanyaannya, dasar dan buktinya apa? Dasar dan buktinya apa? Kalau cuma membaca kitab Ayub, sekali lagi, oke, memang kita pernah diajak melihat dari sudut pandang angle-nya Tuhan yang ada di surga. Tapi apakah bukti itu cukup dan kuat bagi kita? Saya menduga mayoritas kita akan berkata, ada enggak bukti lain yang bisa membuat kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Bukan cuma Ayub, hidup saya. Tuhan juga tetap pegang kendali, enggak akan dibiarkan hancur. Dan Tuhan akan tetap pegang kendali. Ujungnya bukan kebinasaan, ujungnya adalah pemulihan, penyempurnaan yang datang dari Tuhan. Adakah buktinya? Puji Tuhan, ada. Bukan dari kitab Ayub, tapi dari Yesus. Bukankah dia Allah yang tidak hanya duduk berdiam di surganya, yang lalu berkata kepada kita di bumi ini, tenang ya, gak apa-apa kok menderita, sabar. Bapak Ibu, kalau Tuhan cuma duduk di surga, lalu dia berkata kepada kita di dunia yang menderita, yang bergumul di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kita bisa berkata kepada dia, enak aja lu ngomong. Lu gak ngerasain sih. Gimana caranya jadi manusia seperti kita? Enak lu gak terbatas. Gak ada satu hal pun yang bisa menyentuh engkau dan menggoncangkan engkau. Kami ini siapa? Puji Tuhan. Allah yang berkuasa. Itu adalah Allah yang pernah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Yang artinya apa? Mengalami kesulitan dan pergumulan kehidupan. Sama seperti yang kita alami hari ini. Hari ini kalau kita menderita secara jasmani, kita terbatas. Kita bergumul dengan sakit penyakit. Siapa bisa paham? Saya ingat seorang rekan saya. Masih muda, usianya 1-2 tahun di atas saya. Tapi Tuhan mengizinkan dia mempunyai sakit kanker. Ada orang-orang tertentu sakit kanker gak merasakan apa-apa. Tapi dia adalah termasuk salah satu orang yang hidupnya itu selalu penuh dengan kesakitan. Obat yang ditempel, morfin yang ditempel, berapapun dosisnya sudah gak sanggup memberikan kenyamanan dalam tubuh jasmani. Gak ada satupun rekan hamba Tuhan berani datang dan berkata, tenang aja bro, cuman sakit gitu. Gak ada. Gak ada yang bisa menyelami. Tapi dari pengakuan istrinya bilang, tahu gak, setiap kali dia menderita, dia menjerit, dia berdoa. Dan dia bisa tenang. Karena dia berkata, Tuhan Yesus, Tuhan yang pernah datang dalam tubuh jasmani. Tuhan yang pernah dicambuk dan tahu betapa sakitnya secara fisik. Tolong aku. Tolong. Bukan gitu Allah kita. Dia tahu pergumulan secara fisik. Sehingga ketika hari ini kita bergumul, dia paham penderitaan dan pergumulan secara fisik. Kita bergumul dan menderita secara emosi dan dia jelas adalah Allah yang paham. Sejak dari surga dia sudah disalahpahami, ditolak oleh manusia, apalagi ketika dia datang. Orang banyak yang awal mulai mengikut, pada akhirnya toh mereka yang berteriak salibkan dia. Dijual oleh muridnya sendiri yang dikasihi. Murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan bukankah Yesus adalah satu-satunya guru yang memberitahu peringatan kepada Petrus, hati-hati imanmu akan bergoncang. Dan Petrus akan berkata, tidak, sekali-kali tidak. Semua boleh meninggalkan, aku tidak akan meninggalkan. Ada seorang ibu pernah datang, kata Pak, saya kecewa dengan pernikahan saya. Saya tidak pernah membayangkan pernikahan saya akan serunyam ini. Orang yang berjanji mengasihi saya dengan tulus apa adanya. Meninggalkan.
mengkhianati, menyakiti di depan mata. Siapa bisa mengerti? Siapa bisa paham? Maka bukankah jawabannya adalah Yesus? Yesus mendapat janji dari Petrus akan setia. Tapi bukankah dia justru dikhianati, disangkal, dimaki oleh Petrus. Sehingga semua pergumulan kehidupan kita, Yesus tahu ketika dia berinkarnasi. Tapi bukan cuma itu kabar baiknya. Yesus bukan cuma menjadi teman yang berkata gini, gue ngerti deh bro, gue juga ngalami hal yang sama. Saya percaya kata-kata seperti itu cukup menghiburkan. Tapi tidak pernah memberikan kepuasan. Kenapa? Dia alami, saya alami, kita cuma bisa nangis bersama. Gak ada solusi. Tapi Yesus yang mengalami pergumulan. Sampai mati. Yang seolah-olah kita berkata, Yesus pun kalah ya. Yesus pun harus mati ya. Tapi dia bangkit memberitahu apa? Ada kemenangan. Inilah Allah yang berkuasa dan berdaulat itu. Dia pegang kendali, dia merasakan, dia tahu sakitnya, dia tahu penderitaannya, dan dia berhasil mengalahkannya. Memberitahu kita, itu loh akhir kehidupan manusia. Bukan kematian, tapi kehidupan. Bukan penderitaan, tetapi kemenangan di dalam Tuhan. Dan puncaknya, Yesus yang bangkit dan dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus yang berkuasa itu sekarang berkata apa? Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dia tahu, dia menang, dia pegang kendali. Dan yang pegang kendali, jalan sama-sama dengan kita setiap hari. Di tengah tetesan air mata, dia ada bersama kita. Dan dia berkata, aku yang pegang kendali. Di tengah derayan air mata di mana tidak ada orang bisa paham. Di mana kita berpikir lebih baik mati daripada semuanya itu. Tuhan ada di samping dan berkata, aku tahu dan aku pegang kendali. Ujungnya bukan kehancuran. Ujungnya kemenangan bersama dengan Dia. Maka bukankah ketika kita percaya itu Allah yang berdaulat, maka kita bisa berkata, puji Tuhan. Tuhan berdaulat, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya belajar hal ini dalam kehidupan saya di tengah keluarga. Tuhan izinkan saya lahir sebagai anak tunggal dalam keluarga yang tidak kaya alias miskin dan literally miskin. Di zaman dahulu tersebut sempat putus, hampir putus sekolah, sempat dipanggil oleh orang tua dan berkata gini, Samuel, siap-siap ya, gak bisa lanjut ke tingkat selanjutnya. Kenapa? Gak punya uang. Mungkin bagi sebagian orang itu kabar buruk, bagi saya yang waktu itu masih kecil saya berkata, puji Tuhan. Waktunya bermain lebih banyak, senang. Saya gak tahu dampaknya seperti apa. Tapi toh puji Tuhan, Tuhan tolong. Tapi sudah keluarga miskin, sudah kemudian orang tua saya harus dua-duanya bekerja, bapak saya sakit. Pengecilan otak gak bisa disembuhkan, semua obat cuma bisa mencegah terjadinya percepatan. Tapi ujung-ujungnya pasti sama. Dan pengobatannya sangat mahal sekali. Kita cuma bisa lakukan sekali, 2 kali, dan seterusnya kita percaya kepada tangan kasih karunia Tuhan. Sudah gak bisa ngobati. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Saya sebelum berangkat, saya bilang sama orang tua saya gini, udah saya gak usah pergi ke saat dulu dah. Saya kerja dulu aja. Saya bantu kehidupan keluarga. Saya berharap orang tua saya akan tersentuh dan kemudian berkata, oh, hau te hai ce, anak baik. Mama saya berkata, penuhi panggilan. Mama saya tanya, keluarganya bagaimana? Emang mama bisa bertahan sendiri? Harus hidupi papa seperti ini sakit dengan begitu pengobatan yang berat. Mama saya cuma berkata, percayakan ke tangan Tuhan yang berdaulat.
Saya masuk saat, saya nggak berani pulang selama beberapa bulan lamanya, seingat saya hampir setengah tahun. Sampai akhirnya ketika saya pulang, saya terkejut. Kenapa? Rumah saya dibangun Bapak Ibu. Dulu mau membangun rumah itu hanya mujizat yang bisa mengerjakan. Karena enggak punya uang sama sekali. Ini rumah bisa dibangun. Saya ketika datang lihat rumah dibangun, saya panggil karyawannya, tukangnya, saya kata, Pak, masih rumahnya Bapak ini sama Ibu ini? Gitu ya. Saya takut sudah dijual, terus kemudian dibangun sama pemilik baru. Oh masih sebentar, dipanggilkan. Lalu mama saya keluar dan dia bilang, Mama masih jadi pemilik atau sudah jadi pembantu di rumah ini? Oh tenang, masuk. Itu rumah masih jadi milik kami. Saya diajak pergi ke mall yang baru pada waktu itu di Surabaya. Diajak makan di restoran yang saya hampir tidak pernah bermimpi masuk restoran. Dan sebelum makan mama bilang, pesan apapun, pesan aja. Saya bilang, ini setelah ini kita lari cepat-cepatan keluar ya. Bayarnya pakai apa? Sudah, tenang aja makan. Sebelum pulang, pergi ke supermarket, dibelanjakan banyak snack. Bukan cuma 1, 2 untuk konsumsi pribadi, banyak. Saya tanya, buat apa Ma? Bagikan ke teman-teman yang ada di asrama. Bagikan. Oh, saya disuruh lakukan perjamuan kudus. Gitu ya. Memecah-mecahkan dan berkata, oh, jadikanlah peringatan bagi aku. Uang dari mana Ma? Yakin. Sampai di rumah sebelum saya berangkat ke Malang, pertama kali dalam hidup saya, ngelihat laci di rumah itu yang dikunci itu ketika dibuka, semuanya isi uang. Dalam hati saya fix, mama saya money heist. Rampok ini. Duit dari mana semuanya ini? Saya tanya, duit dari mana? Dia bilang, yang mama kerja. Dulu kerja kok gak kayak gini? Kenapa sekarang kok kayak gini? Saya cuma bilang, itulah Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka keran berkat, gak ada satupun yang bisa nutup. Dan dalam perjalanan saya naik travel, kembali dari rumah ke Malang. Saya merenungkan semua peristiwa itu. Dan saya melihat, kalau kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, Dia sanggup menjaga yang kita percayakan ke tangan. Sama seperti satu lagu himne menaikkan demikian. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin bahwa Dia dapat memelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Itu Tuhan yang berdaulat. Tapi dengan mengetahui ini mungkin kita masih bisa berkata begini. Tapi pertanyaan, kalau memang Tuhan berdaulat, Dia memang menetapkan, kenapa sih Dia perlu menetapkan penderitaan? Kenapa sih Dia tidak perlu mengadakan penderitaan? Bisa nggak Dia mengerjakan itu? Dan kenapa Dia tetap membiarkan penderitaan itu terjadi? Kalau itu pertanyaan kita Bapak Ibu, mohon maaf. Saya nggak bisa jawab sekarang. Nanti malam ya, kita ketemu. Kita diskusikan tentang hal itu dalam seminar. Tapi saya ingin melanjutkan di poin yang terakhir. Apa sih yang membuat kita tidak pernah bisa bersyukur puas ketika mendengar akan kedaulatan Tuhan? Mungkin kita salah membaca. Mungkin kita membacanya di luar daripada relasi kasih. Sederhananya begini, kalau kita membaca Allah itu berdaulat, tetapi kita melupakan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, wajar kalau kita takut. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita punya banyak pengalaman. Pemerintah yang tangan besi, orang yang punya kuasa justru memanipulasi kuasa demi kepentingan personal. Betul bukan? Sehingga sangat mengkhawatirkan kita ketika ada sosok pribadi maha kuasa yang menetapkan dan tidak diatur oleh situasi apapun. Bahkan doa tidak bisa mengubah Dia, kita jadi khawatir. Dan itu wajar. Tetapi kalau kita mengingat Dia adalah Allah yang mengasihi, bahkan kasih-Nya sempurna.
ditunjukkan dengan jelas dalam Yesus Kristus. Pengorbanan yang final dan agung. Maka bukankah kita bisa berkata, kalau dia kasihnya seperti itu, maka saya bisa tenang. Kalau dia yang berdaulat. Karena berarti dia akan memikirkan segala sesuatu dan menyatakannya sebagai bukti cintanya kepada saya. Mungkin itu problemnya. Kita membaca di luar daripada relasi kasih. Dia Allah yang mengasihi. Dia juga berdaulat. Tapi saya ingin mengajak kita lebih jauh memikirkan relasi kasih ini bukan cuma berbicara Allah mengasihi kita. Ya dan amin. Dan itu sudah saya tunjukkan dengan jelas bagaimana karya Kristus tadi, bukan? Tapi kekhawatiran dan ketidaksenangan kita kalau Allah itu berdaulat juga terjadi ketika kita tidak mengasihi Dia. Kalau kita cuma menjadikan Allah itu sebagai alat dan kita cuma berkata, Tuhan berikan berkat-Mu, ini yang kusenangi. Tuhan berikan kenyamanan dalam hidupku, ini yang ku kejar. Gak heran kita gak senang kalau Allah berdaulat. Kenapa? Kan gak bisa diatur. Gak bisa kita suruh-suruh. Justru kita yang perlu tunduk kepada Dia. Kalau kita tidak mengasihi Allah, maka gak heran kita tidak akan suka dengan konsep kedaulatan Tuhan. Dan Ayub menunjukkan bagaimana dia mengasihi Allah. Di dalam teks Ayub 1 ayat yang kelima. Rekan-rekanku cerita Ayub, saya percaya mayoritas kita tahu setiap kali anaknya pulang pesta. Selalu kemudian Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kau tanya kenapa? Tentu teks firman Tuhan mengatakan jangan-jangan anakku berbuat dosa. Tapi pertanyaan gini, kalimat itu perlu diterjemahkan seperti apa? Apakah itu tandanya bahwa Ayub mengasihi anak-anaknya? Jelas iya. Tapi jangan lupa. Dosa itu bukan kaitannya anak-anaknya Ayub dengan Ayub. Dosa itu kaitannya dengan Tuhan. Atau seolah-olah kalau boleh secara cepat dan sederhana saya terjemahkan seperti ini. Ayub setiap kali anaknya pulang pesta, Ayub mempersembahkan korban. Kenapa? Dia berkata, jangan sampai Tuhan itu dilukai. Jangan sampai Tuhan itu direndahkan. Jangan sampai Tuhan itu dilecehkan karena anakku pesta mungkin mabuk-mabukan lalu melecehkan Tuhan. Berarti Ayub cinta kepada siapa? Anaknya? Iya. Tapi bukan anaknya saja. Ayub juga mengasihi Tuhan. Dia peduli kepada Tuhan. Dia peduli pada kesucian Tuhan. Sehingga itulah yang membuat dia selalu mengingat Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia disenangkan. Ini relasi cintanya Ayub dengan Tuhan. Gak heran ketika Ayub itu cinta sama Tuhan. Ketika Ayub menderita. Ketika Ayub tidak tahu apa yang menyebabkan dia perlu bergumul dalam kesulitan yang begitu berat. Bukankah dia tetap sanggup berkata, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Atau kalau saya bahasakan, Ayub seolah berkata begini. Asalkan ada Tuhan. Aku belum melihat solusi dan jalan keluar. Aku enggak melihat hal-hal baik ada di sekelilingku. Tapi asal ada Tuhan, karena dia cinta Tuhan. Ayub berkata, cukup. Itu cukup. Maka pertanyaan yang saya ajak kita renungkan hari ini. Kita tahu kebaikan Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kasih kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Seberapa besar kita mengasihi Tuhan? Seberapa besar kita mencintai Dia? Gumulkan terus-menerus hal ini. Semakin kita belajar mengasihi Tuhan, maka saya percaya kalau Tuhan berdaulat, Tuhan memerintah, Tuhan pegang kendali, Dia mengasihi kita. Kita yang mengasihi akan berkata, cukup. Ada penderitaan, it's okay. Karena toh tetap ada Tuhan beserta dengan aku
Immanuel yang memimpin hidupku. Saya akan tutup dengan sebuah pengalaman yang mengajar saya dan selalu mengingatkan saya akan kebenaran hal ini. Saya percaya khotbah ini cepat dilupakan, tapi biasanya cerita itu diingat. Maka saya tutup dengan cerita. Saya punya teman satu kali berkata kepada saya gini, yuk saya traktir makan bakso terenak di Surabaya. Jangan tanya di mana, alasannya apa, Anda akan tahu setelah di akhir cerita ini. Namanya berkat, saya tidak akan tolak. Maka saya berkata, jadilah kehendakmu. Lalu dia ajak naik mobilnya dia setir. Dan semakin dia setir ke tempat tujuannya, semakin kami yang ikut tuh bingung. Kenapa? Kok bukan bakso ini? Kok bukan bakso itu? Apalagi masuk jalan-jalan yang kecil dan di zaman itu belum ada hidden gem, belum ada. Ya. Jadi nggak ada resto enak dalam gang itu nggak ada. Apalagi sampai masuk gang buntu, tembok, selokan sekelilingnya dan cuma ditutupin triplek saja. Dan di ujung ada satu gerobak tulisan jual bakso. Dan dia stop di pinggir dan berkata, ini loh bakso terenak se-Surabaya. Yakin gak? Saya makin gak yakin ketika buka pintu. Karena bau pertama yang tercium bukan bau bakso. Bau selokan. Tapi kekhawatiran saya paling puncak terjadi. Karena melihat tukang baksonya ini magician. Tukang sulap. Kenapa? Itu mangkok bekasnya orang. Diambil, cuman dicelupin di satu timba isi air. Serut-serut, bersih. Dan dari mangkok itulah kemudian dia suguhkan bakso untuk kita yang duduk. Saya harus jujur mengakui, itu doa makan saya paling serius. Sucikan Tuhan, kuduskan. Jangan sampai pulang nih sakit. Dan ketika saya makan Bapak Ibu, masih jauh lebih banyak bakso enak selain bakso itu. Maka kami yang diajak makan kemudian mencoba bertanya alasannya. Saya bertanya dengan cara saya nyindir gitu ya. Kamu nemu bakso terenak ini dari mana? Lalu dia mulailah menceritakan. Dulu sebelum dia kerja di tempat itu, dia kerja di jalan raya tadi. Di masa itu ekonominya masih nggak stabil, dia masih pacaran dengan yang jadi istrinya. Satu siang hujan deras, dia cuma punya uang tersisa 5.000. Mau cari makan di mana jalan raya, hujan, nggak ada petugas, orang gerobakan keliling nggak ada. Maka dia bilang sama pacarnya, yang makan ke dalam gang yuk, siapa tahu nemu yang enak. Namanya masih pacaran kan ya, ayo jalanlah mereka berdua hujan-hujanan gitu kan ya. Terus lihat tuh gerobak bakso tersebut, dilihat harganya pas, satu mangkok 5.000. Maka dia bilang sama pacarnya, hari ini kita makan semangkok berdua yuk. Ayo, makanlah di tengah hujan, makan semangkok hangat berdua. Dia sambil makan sambil cerita berkata, makanya enak kan, enak sekali loh bakso ini, makan, nambah lagi. Dari situ saya tahu, kenapa bakso itu enak. Jelas bukan rasanya. Dan jangan tanya, ada fasilitas apa? Free wifi? Nggak ada free wifi. Apakah kemudian tempatnya lux, ada aromaterapi? Ada, selokan. Apa yang membuat bakso itu enak? Bukan makan baksonya. Bukan juga baksonya. Tapi makan dengan siapa. Maka nggak heran, karena ini cuma pergi sama teman, bukan sama pacar, pengalaman saya kan langsung buruk kan ya. Makan bakso itu langsung jadi nggak enak. Tapi dia karena makan dengan pacar, yang dikasih, semua berubah. Saya percaya itulah gambaran hidup kita. Bisa jadi pergumulan hidup kita belum berubah. Bisa jadi penderitaan tetap menghadang dan menantang. Bisa jadi kesulitan tetap sama. Tetapi satu hal yang membedakan. Kalau kita mengasihi Allah dan Allah yang berdaulat adalah Allah yang memimpin hidupan kita. Kita bisa berkata, it's okay. Cukup. Dan kita bisa berkata, aku tenang dan puas. Karena ada Tuhan. Maka sekali lagi pertanyaan. Apakah engkau mengasihi Tuhan?